الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab At-Taqrib. Kemarin terakhir kita sampai bab tayamum baru di awal. Sampai di perkataan beliau wujudul udri bisafarin aw marad wa dukhuli waqti shalah. Jadi syarat itu tayamum, syarat tayamum itu ada 5 hal. Yang pertama adalah wujudul udri bisafarin aw marad. Ya, syarat yang pertama adanya udzur atau adanya gangguan ya dengan safar atau marad. Yang pertama safar atau marad. Kemarin sudah kita jelaskan kenapa disebutkan safar atau marad, karena keduanya ini yang paling sering menjadi udzur, menjadi penyebab disyariatkannya tayamum. Akan tetapi secara umum bahwasanya orang yang tidak mampu menggunakan air maka boleh untuk tayamum. Kemudian marad artinya sakit ya, safarin au marad, safar atau sakit. Kemudian yang kedua wadukul waktu sholat. Syarat yang kedua adalah sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat maka tidak disyariatkan tayamum. Kenapa demikian? Karena tayamum adalah thaharatun darurah. Tayamum itu adalah bersuci yang darurat. Seandainya belum masuk waktu sholat, bisa jadi ketika masuk waktu sholat kita menemukan air. Maka tidak ada darurat kecuali sudah masuk waktunya. Ya. Tidak ada sesuatu yang darurat kecuali sudah masuk waktunya. Jadi kalau belum masuk waktunya maka tidak boleh bertayamum. Kemudian yang berikutnya adalah thalabul ma, mencari air. Ya. Baik mencari sendiri ataupun menyuruh orang untuk mencari. Maksudnya jangan cuman duduk-duduk kemudian kayaknya nggak ada air kemudian tayamum, enggak, tapi harus mencari. Kemarin sudah kita jelaskan sampai mana kita diperbolehkan mencari air. Adapun dalam mazhab Syafi'i sudah kita terangkan ya, kemarin sudah panjang lebar. Kemudian ada hadul qurb, ada hadul bu'd. Kemudian kalau seandainya orang bersafar bersama teman-temannya bagaimana dan seterusnya. Adapun mazhab Hanabilah maka tidak ditentukan batasan-batasannya. Ya, yang penting sudah cari, kira-kira enggak ada air, nah boleh untuk tayamum. Karena syariat tidak membatasi jarak-jarak pencarian itu. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i kemarin sudah kita bahas. Nah, berikutnya sekarang adalah wada'adzuru isti'malihi, yaitu yang berikutnya syaratnya. Yang pertama tadi adalah wujudul udri, kemudian dukuli waktu sholat, masuk waktu sholat, kemudian 4 mencari air, ketiga mencari air, yang keempat adalah ta'adzuru isti'malihi. Ya, yang keempat adalah dia tidak mampu menggunakan air. Nah, tidak mampu menggunakan air ini terbagi menjadi 2. Tidak mampu secara hissi atau secara maknawi. Ya. Hissi itu maksudnya secara memang secara zahirnya dia memang tidak mampu untuk menggunakan air. Seperti orang sakit. Ya, orang sakit memang seperti itu. Akan tetapi secara maknawi ada juga. Dia sebenarnya mampu menggunakan air, akan tetapi secara syariat tidak diperbolehkan dia menggunakan air tersebut. Yaitu ini contohnya, misalnya ada air musabbal lit-tariq. Ada orang yang menaruh air di depan rumah, kemudian air itu diizinkan untuk diminum. Ya, maksudnya musabbal lit-tariq itu lisyurbi, itu air yang diwakafkan untuk pengguna jalan untuk minum. Bolehkah kita berwudu dengan air tersebut? Maka jawabannya tidak boleh, walaupun itu adalah air suci dan mensucikan, gitu ya. Itu air suci dan mensucikan, tapi kita nggak dapati air kecuali air yang musabbal lisyurbi tadi.
orang menaruhnya di jalan untuk diminum, bukan untuk wudhu. Nah, maka kita tidak boleh menggunakannya. Itu namanya mani'un ma'nawi, penghalang ma'nawi. Kemudian berikutnya adalah wa'iwazuhu ba'da talab. Kemudian setelah dia mencari, ya, kemudian dia nggak dapat, baru dia tayamum. Yang berikutnya, syarat berikutnya, watturabut thahir lahu hubah. Ini belum kita bahas. Yang sekarang adalah syarat berikutnya adalah at-turab atau at-thahir lahu hubah, yaitu tanah yang suci yang ada debunya. Jadi yang ada debunya. Tanah yang suci yang ada debunya. Kemudian beliau mengatakan, wa in qalatahu jisun aw ramlun lam yajuz. Kalau seandainya tercampur dengan hal yang lain seperti kapur, ya, jisun itu seperti gipsum atau seperti yang semisalnya, aw ramlun atau pasir atau kerikil, maksudnya hal-hal yang menghalangi dia untuk menempel di tubuh kita, lam yajuz, tidak boleh. Jadi dia harus apa? Turab thahir lahu hubah. Ya, ini adalah pendapat Hanabilah dan juga pendapat Syafi'iyah dan juga sebagian dari Hanafiyah. Syarat yang pertama, syarat yang berikutnya adalah tanah yang suci. Boleh nggak kita tayamum dengan karpet? Boleh nggak karpet? Karpet boleh nggak tayamum dengan karpet? Atau kursi pesawat atau kursi bis? Boleh tidak? Nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh sama sekali. Terus bagaimana salahnya orang yang dalam bis? Tetap wudhu. Tetap dia mencari air untuk apa? Untuk berwudhu. Kalau nggak dapat wudhu, bagaimana? Jamak. Kalau nggak dijamak sudah keluar waktu, ya sholat dalam keadaan apa? Dia berhadas nanti dikodok. Seperti itu. Apa namanya? Pendapat Syafi'iyah. Kalau memang tidak ada turab thahir, turab itu tanah, thahir itu suci, lahu hubah, yang punya debu, maka tidak boleh tayamum. Begitu pula pendapat Hanabilah juga seperti itu, dan juga sebagian Hanafiyah. Akan tetapi seperti pendapat Malikiyah atau Imam Malik rahimahullah taala, kata Allah dalam surat ayat tayamum, sa'idan fatayammamu sa'idan thayyibah. Sa'id itu kalau dalam bahasa Arab itu bisa diartikan turab tadi. Nah, kalau Malikiyah turab itu artinya tanah tadi ya. Yang dimaksud adalah turab thahir. Ini maksud dari sa'id menurut Jawa Syafi'iyah dan juga Hanabilah dan juga yang selainnya. Nah, akan tetapi Malikiyah mengatakan sa'id itu ma yasqudu 'alal ardi, ya min jinsi. Jadi apa yang muncul di atas permukaan bumi dari jenisnya, walaupun tidak ada debunya, walaupun bukan tanah. Apa-apa yang muncul di atas permukaan bumi dari jenis bumi, walaupun bukan tanah dan bukan tidak memiliki hubah atau tidak memiliki debu. Itu menurut Malikiyah. Jadi seseorang boleh bertayamum dengan apa? Batu. Kemudian apa lagi? Dengan apa? Dengan air. Boleh nggak tayamum dengan air? Ya, itu wudu namanya. Itu wudu namanya. Karpet nggak boleh, karpet. Karpet itu bukan jenis apa? Jenis apa? Bahkan Malikiyah juga melarang tayamum dengan pohon, ya. Karena pohon itu kata beliau yuharraq itu terbakar. Jadi kalau jenis sesuatu yang ada di atas bumi tapi terbakar, itu nggak boleh pakai tayamum. Jadi yang membedakan antara dia jenis bumi dan bukan jenis bumi itu apa? Terbakar sama nggak terbakar. Batu terbakar nggak? Enggak. Maksudnya kalau kebakar nggak hilang. Apalagi dinding kebakar nggak? Nggak kebakar. Dinding boleh dipakai untuk apa? Itu menurut Malik. Nah, tapi kalau plastik misalnya, atau karpet tadi, atau kursi pesawat, itu sepakat ulama nggak boleh. Kecuali ada sebagian ulama yang iktibarnya itu hanya bubar saja. Bubar itu apa? Debu. Pokoknya apa saja yang ada debunya, yang dianggap debunya. Debu kan bagian dari apa? Bagian dari apa? Bagian dari apa? Bumi kan? Tetap kembalinya ke debu. Kalau kursi pesawat ada debunya, ada yang membolehkan. Itu kalau kursi pesawat ada debunya. Pertanyaannya, ada nggak debunya kursi pesawat itu? Ada. Kelihatannya harus dilihat pakai mikroskop misalnya. Enggak, kita nggak disyaratkan untuk melihat pakai mikroskop. Tapi apa? Zahirnya. Dalam satu situs yang apa Islam Game kalau nggak salah, orang Indonesia kayaknya nanya.
yaitu ketika haji. Bagaimana kalau seandainya kita bersafar dari Indonesia ke Saudi dengan sekian jam, ya tentu melewati sholat-sholat. Bahkan kalau seandainya jalannya itu dia tidak bisa dijamak, gitu kan, otomatis sholatnya di pesawat. Apakah boleh tayamum dengan kursi pesawat? Pertanyaan seperti itu diajukan ke Islam Web kalau nggak salah. Islam Web itu salah satu web di Arab untuk dalam fatwa dan yang lainnya tanya jawab. Nah kemudian dijawabnya seandainya ada debunya, ada ulama yang membolehkan walaupun itu adalah sangat jarang. Maksudnya apa? Seandainya yang diomongkan dia benar, si penanya ini kata penanya ini kursi pesawat ada debunya katanya. Kalau seandainya ada debunya, kata beliau yang menjawab ini, itu boleh menurut apa? Sebagian ulama. Walaupun ini sangat jarang, kata penulis atau kata yang menjawab. Jadi bukan sangat jarang, memang mungkin nggak ada kali. Ada nggak pesawat yang kursinya ada debunya? Kenapa? Gak masuk debu itu di situ yang di kursi. Seandainya antum nemu ada kursi kotor gitu kan, nah itu mungkin ada yang membolehkan. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Beturabut tahir lahu bubar fa in qala ka hujisun amram lam yajuz. Kalau seandainya turab tahir lahu bubar tadi tanah yang suci, ya yang suci ini bukan tanah najis. Kemudian yang kedua juga bukan tanah yang musta'mal, yaitu tanah yang dipakai untuk tayamum. Ya. Maksudnya apa? Sudah dipakai tayamum untuk apa? Kemudian rontokan-rontokannya antum pakai lagi untuk apa? Untuk tayamum, itu namanya musta'mal. Itu juga dalam mazhab Syafi'i tidak dipakai lagi untuk bersuci. Tahir suci lahu gubar, mempunyai debu atau memiliki debu, kalau seandainya bercampur dengan benda suci yang lainnya, maka dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Kenapa? Karena dia akan menghalangi nempel di tubuh kita. Kalau seandainya bercampur dengan tepung misalnya, ada tepungnya, kira-kira dipakai tayamum nempel tepungnya atau debunya? Tepung boleh tayamum nggak? Nggak boleh. Ya. Tayamum pakai tepung boleh. Tinggal digoreng. Kemudian auramlun atau kerikil atau romal itu sebenarnya pasir. Tapi kata mazhab Syafi'i romal sendiri kalau lahu gubar itu boleh, gitu ya. Jadi kalau turab atau tanah bercampur dengan pasir, nah pasirnya menghalangi. Tapi pasir sendiri kalau dia punya debu boleh dipakai untuk apa? Untuk tayamum. Jadi orang gurun itu boleh pakai tayamum apa? Pasir yang ada di gurun itu boleh. Ya. Akan tetapi kalau seandainya turab itu tanah yang suci tadi itu ada pasirnya, maka nggak boleh. Kenapa? Karena pasir itu yang menghalangi apa? Atau benda-benda yang bercampur itu akan menghalangi dia nempel dari tubuh kita. Akan tetapi kalau dalam mazhab yang lain seperti mazhab Malikiyah tadi saya sebutkan, maka boleh semuanya. Mau pasir mau nggak pakai pasir maka boleh. Tapi juga disyaratkan dia apa? Dia tidak cair seperti tanah liat misalnya. Tanah liat nggak bisa kalau tanah liatnya masih cair nggak bisa dipakai apa? Tayamum lepotan kalau pakai tayamum nanti. Es, ya, misalnya ada es, boleh nggak pakai tayamum? Ada es kita di kutub misalnya, kutub utara. Nah, ditunggu cair kan? Gimana cairnya itu es? Ya nggak mungkin cair kalau di kutub utara. Nah, gimana kita boleh nggak pakai salju tayamum? Nah itu berbeda pendapat. Kalau Syafi'iyah nggak boleh. Syafi'iyah nggak boleh. Nah kalau bagaimana kalau orang di gurun, di apa? Di kutub, ya dia cari air. Kalau nggak ada air ya sudah. Berarti dia apa? Dia sholat dengan dalam keadaan apa? Tidak faqidut tahurain. Faqidut tahurain itu sholat yang dia tidak punya dua alat suci, tanah atau air. Berarti bagaimana? Berarti dia mengqadha nantinya kalau ketemu apa? Ketemu tanah atau air. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Malikiyah boleh dengan es, dengan apa? Dengan salju. Nah, sebagian Hanabilah juga memperbolehkan. Jadi yang sesuai dengan maqasid syariah sebenarnya. Maqasid syariah itu maksud-maksud syariah. Kenapa disyariatkan tayamum? Karena untuk meringankan ya. Kalau seandainya hanya tanah saja, banyak hal yang apa? Yang jadi berat malah justru nanti. Gitu ya. Maksudnya hal-hal yang ketika kita menghadapinya itu berat.
Jadi yang sesuai dengan maqasid syariah itu sebenarnya mazhab yang mengatakan sa'id itu ya apa yang ada di muka bumi dari jenis bumi itu sebenarnya yang apa? Yang wallah alam itu yang kalau zaman sekarang yang lebih sesuai dengan apa? Sesuai dengan maqasid syariah. Karena tapi kalau dalam mazhab Syafi'i maka sudah saya terangkan ya. Jadi kalau seandainya orang naik kereta, kemudian tahu-tahu dia nempuk kursi terus tahu-tahu sholat gitu, itu dia tidak bermadzhab dengan mazhab apa? Syafi'i. Tapi mazhabnya apa? Enggak ada yang punya kursi Maliki kan nggak boleh terbakar tadi kan, nggak boleh. Jadi bagian dari bumi kursi bisa terbakar, nggak bisa buat tayamum. Kenapa? Karena pohonnya nggak bisa dipakai tayamum gitu, Maliknya. Jadi nggak ada macam yang memperbolehkan kursi pesawat, kursi apa? Kursi bis dan yang lainnya, kecuali kursinya ada apa? Bubar, ada debunya. Itu pun kalau ada. Jadi kalau dalam bis bagaimana? Tetap usahakan kenapa? Lantainya ada bubarnya nggak mungkin, ada bubarnya kemungkinan mungkin malah ada. Nah, kalau naik kereta masih ada air, bisa beli air bawa aqua, bisa dalam kamar mandi masih ada air, maka tidak boleh bertayamum. Kenapa? Karena tayamum itu pengganti dari air. Tapi kalau dalam pesawat mungkin nggak ada. Nah, kita lanjutkan ya. Ya, kemudian ya terakhir sebenarnya ada syarat satu lagi dalam mazhab Syafi'i, yaitu qasdut turab. Qasdut turab itu adalah niat untuk memindahkan tanah dari bawah ke tubuh kita. Harus ada niatnya ya. Jadi qasdut turab itu adalah salah satu syarat tayamum. Seandainya ada tanah berterbangan, kemudian dia berdiri aja, kemudian apa? Tanah itu menempa mukanya sama tangannya, bus gitu kan. Kemudian kotor. Nah, waktu itu nggak ada air. Gitu. Sholat nggak, langsung sholat nggak? Boleh sholat? Nggak boleh, karena harus qasdut turabnya itu memaksudkan apa? Memindahkan tanah ke apa? Ke tubuh kita. Kalau ditayamumi sama orang lain boleh? Dia sakit, gitu kan? Nggak bisa gerak. Wudu ya boleh nggak berwudu karena dia sakit, misalnya sakitnya itu kalau dia dikasih air wudu apa jadi tambah sakit misalnya. Tapi dia nggak bisa gerak, boleh nggak orang lain mentayamumkan dia? Boleh nggak? Boleh, atas izin dia. Tapi kalau dia tidur terus ditayamum orang lain dalam keadaan tidur nggak ngerti apa gitu kan, bangun tadi antum sudah saya tayamum gitu kan, itu nggak boleh. Tapi kalau dengan izin dia, dengan apa? Dengan maksud dia, makanya dikatakan kos itu apa? Maksud. Nah kalau itu maka boleh. Liqouli ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Fatayammamu faqsudu, kata beliau di sini. Maka tayamumlah dengan sa'id tayyib. Sa'id tayyib itu adalah tanah yang suci, lahu bubar tadi ya, mempunyai debu. Memsahu, maka usaplah biwujuhikum, muka kalian, wa aydikum minhu, dan tangan kalian darinya. Nah berarti yang pertama apa? Muka. Nepuknya berapa kali? Berapa kali nepuknya? Sekali boleh, dua kali juga. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diperselisihkan sanadnya, at-tayammumu darbataini, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadayn. Ya. Tayamum itu dua kali pukulan. Kemudian satu untuk apa? Untuk wajah, satu untuk dua tangan. Ilal mirfaqaini, sampai mirfaqaini. Mirfaqaini mana? Sampai siku. Nah, akan tetapi ini hadisnya tidak sahih, maksudnya bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ini adalah perbuatan atau perkataannya Ibnu Umar. Jadi ini namanya apa? Hadis yang mauquf. Ya, hadis yang mauquf. Kalau dia disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sampai, itu namanya, kalau sampai Nabi itu marfu. Perbuatan Nabi itu apa? Marfu kepada Nabi. Ini mauquf kepada siapa? Ternyata ini adalah perkataannya Ibnu Umar, gitu ya. Nah,
Kalau hadisnya Ammar bin Yasir, ya, dan juga hadis ya Ammar bin Yasir ketika diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam tayamum, yakfika antaf alu hakada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Ammar bin Yasir, kamu cukup untuk melakukan seperti ini, yaitu diajarkan apa? Tayamum. Nah, tayamum yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar bin Yasir apa? Sampai mana? Sampai pergelangan. Jadi tidak sampai apa? Siku. Nah, kalau ada yang mewajibkan sampai siku, wajib sampai siku itu mestilah. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis apa? Ammar bin Yasir. Jadi hadis Ammar bin Yasir sahih. Ya. Hadis Ibnu Umar ini bukan hadis, tapi ini adalah perbuatan Ibnu Umar. Jadi dia mau kepada Ibnu Umar. Kalau mensyaratkan harus sampai sini, enggak sah cuma sampai sini. Nah, sebagian Syafi'iyah, maka itu justru malah menjadi muskilah karena bertentangan dengan hadis yang sahih. Tapi kalau mengatakan sunnah, sunnahnya sampai sini, ada sampai sini wajib, ini batas wajibnya, maka itu justru pendapat yang bagus. Itu mengumpulkan antara apa? Antara hadis Ibnu Umar yang mau tadi dengan hadis sahihnya Ammar bin Yasir. Ya. Jadi boleh nggak sampai sini? Boleh, sesuai dengan hadis Ammar bin Yasir. Ya. Dan ini yang dikuatkan oleh Hanabilah. Hanya sampai sini aja, nggak boleh sampai sini malah. Gitu. Tapi kalau Syafi'iyah ada yang mengatakan sampai sini, akan tetapi yang wajib sampai sini itu tidak wajib, tapi apa? Sunnah. Jadi boleh sampai sini atau boleh sampai sini. Kemudian berikutnya itu arba'atu asya, dan kewajibannya ada 4 hal. Maksudnya yang wajib dilakukan ketika tayamum ada 4. Kalau tadi syarat tayamum sudah kita selesaikan. Syaratnya yang pertama adalah apa tadi? Adanya udzur, safar atau sakit. Kemudian yang kedua masuk waktu salat, yang ketiga mencari air, yang keempat dia nggak mampu menggunakan air, yang kelima dia tidak mendapatkan air setelah mencarinya. Kemudian yang keenam adalah adanya tanah yang suci yang ada apa? Ada debunya. Nah kemudian itu yaitu hal-hal yang wajibnya ada 4. Yang pertama adalah an-niyah. Yang pertama niat. Ya. Niat apa ini? Niat memindahkan tanah ke tubuh dia. Tadi yang sudah saya sebutkan. Naqal turab. Ini maksud. Niat memindahkan tanah ke tubuh dia dengan niat apa? Dengan niat membersihkan justru kotor itu. Kalau kena tanah. Dengan niat apa? Dengan niat membolehkan sholat. Atau membolehkan membaca Quran. Atau membolehkan hal-hal yang dibutuhkan apa? Untuk ibadah yang disyaratkan toharohnya. Jadi ibadah-ibadah yang disyaratkan toharoh maka bisa digantikan dengan tayamum. Seorang wanita haid misalnya, dia sudah suci, tapi belum bisa mandi. Kenapa? Karena nggak ada air. Nah, suaminya sudah pengen berhubungan karena sudah nunggu 1 minggu misalnya, karena haid kan. Nah, apa yang dilakukan? Boleh nggak dia berhubungan suami istri sebelum dia mandi? Boleh nggak? Waktu itu sudah kita kuatkan dalam mazhab Syafi'i, enggak. Dalam mazhab yang lain itu ada sebagian yang membolehkan. Nah, kalau nggak boleh, berarti apa? Apa yang dilakukan? Tayamum juga. Jadi dia bertayamum apa? Untuk membolehkan jima. Ya. Yang pertama adalah apa? Niat dulu. Kalau seandainya niatnya salah, bagaimana? Ya, maka sudah kita bahas di bab sebelumnya, bab wudu. Ya, kalau niatnya salah itu dia nggak sengaja, maka nggak apa-apa. Ya, salah niat maksudnya niatnya mengangkat hadas, bukan mengangkat hadas ya. Sudah kita bahas di depan di bab wudu. Kalau niatnya sengaja menyalahkan, maka itu tidak sah. Kenapa? Karena dia tala'ub, bermain-main. Tapi kalau niatnya salah, kalau dia tidak sengaja maka tidak mengapa. Kemudian, nah niat sudah kita bahas ya di bab wudu. Kemudian apa niatnya? Lafaz niatnya bagaimana? Lafaz niat tayamum itu. Ada yang hafal? Hah? Kalau nawa itu wudu kan niat wudu kan. Kalau niat tayamum apa? Gak ada yang pernah tayamum, belum ada yang pernah tayamum kayaknya. Hah?
Ya, niat tayamum apa niat tayamum nggak disebutkan dalam kitab bilang. Yang penting niatnya tadi, niatnya dia memindahkan tanah untuk apa? Untuk dibasuhkan ke tubuh dia, itu tangan, telapak tangan dan juga mukanya, untuk pertama dia memperbolehkan ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang butuh taharah. Nah, nanti setelah ini kita bahas. Sebentar. Langsung aja sekarang kita bahas. Kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya tayamum itu mengangkat hadas atau dia membolehkan sholat. Hanya membolehkan sholat saja. Maka jawabannya dalam mazhab Syafi'i itu tayamum tidak mengangkat hadas. Jadi ini memang ada dua pendapat besar di kalangan para ulama. Yang pendapat pertama mengatakan mengangkat hadas seperti Hanabilah dan juga masyayikh mu'asirah mengikuti Hanabilah rata-rata. Itu tayamum mengangkat hadas. Kalau seandainya tayamum itu mengangkat hadas, berarti dia boleh sholat berapa banyak sholat dia mau, dia boleh. Dan dia sekali tayamum dia bisa melakukan ibadah apapun. Ya, misalnya dia tayamum sekali belum kentut, ya, dan nggak nemu air, jadi nggak batal jadinya. Dia bisa sholat beberapa kali untuk ini dan itu. Itu kalau seandainya apa? Tayamum itu dianggap mengangkat hadas. Dalilnya apa? Dalilnya ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bagiku itu bumi itu sebagai masjid dan juga tahur. Tahur itu apa? Alat untuk apa? Bersuci atau suci. Ya. Bumi itu suci dan juga dijadikan masjid bagiku, dan itu adalah keputusan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu dimanapun dia berada, dia boleh sholat di situ, asal nggak najis, gitu. Kemudian dimanapun dia berada, kalau seandainya tidak menemukan air, maka tanahlah yang menggantikan. Jadi waju'ila liyal ardu masjidan wa tahuran. Ya, itu tahur berarti apa? Mensucikan, gitu kan? Suci dan mensucikan. Nah, kan tetapi dalam mazhab Syafi'i tidak, karena apa? Tayamum itu taharatun daruratan, karena diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Ibnu Abbas itu mengatakan tayamum itu apa? Untuk satu sholat saja. Satu sholat. Berarti setiap sholat berarti apa? Harus apa? Tayamum. Kalau seandainya ngangkat hadas, nggak seperti itu ketentuannya. Kalau seandainya ngangkat hadas, bisa berkali-kali sholat, asal nggak kentut, ya kan? Asal nggak batal wudunya. Tapi kalau dia cuma sekali sholat, berarti apa? Berarti hanya membolehkan sholat. Jadi tidak mengangkat hadas. Jadi ini pendapat Syafi'iyah seperti itu. Nah, maka yang rajih mana yang kuat, wallahu alam bisawab, itu antara dua pendapat itu ya dua pendapat itu. Efeknya hanya apa? Hanya tadi boleh nggak dipakai untuk sholat yang lain. Maka dalam mazhab Syafi'i nanti disebutkan boleh satu sholat fardu wa masya'a minan nawafil, dan juga nafilah sholat sunnah yang mengikutinya, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, benar apa lagi? Udah. Atau sholat nafilah yang berturut-turut seperti sholat duha, sholatul lail, dia sholat lail 20 rakaat, berapa? 11 rakaat misalnya. 11 rakaat dia lakukan apa? Dia lakukan dengan satu kali tayamum boleh. Atau sholat duha 8 rakaat maka boleh. Gitu ya, itu mazhab Syafi'i seperti itu. Akan tetapi kalau dia niat apa namanya? Tayamum niat sholat sunnah, tayamum untuk membolehkan sholat sunnah. Misalnya dia sholat duha lagi, gitu kan? Kemudian masuk waktu zuhur, sholat zuhur, tayamum lagi. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab, itu adalah pendapat Syafi'iyah. Nah, kalau jawab ada yang tayamum bagaimana? Nah, ini pertanyaan kemarin kan. Kalau seandainya orang menjamak, kemudian dia nggak dapat air juga, berarti kan menjamak, bahkan mungkin mengkosor, jamak dan kosor karena perjalanan. Sholat duhur sama sholat asar misalnya dua-dua karena dia safar dan tidak ada air. Tayamumnya berapa kali? Kalau dalam mazhab Syafi'i jadinya 2 kali. Jadi setelah tayamum, setelah sholat dia tayamum lagi, kemudian apa? Sholat lagi. Makanya sebagian Syafi'iyah itu mengatakan kalau sholat bertayamum itu tidak boleh dijamak karena pasti ada jedanya. Jadi dia harus dilakukan apa? Tepat waktunya masing-masing. Itu disebabkan karena itu. Karena apa? Karena tayamum itu hanya untuk satu sholat, dan hanya boleh dilakukan kalau saat ini jamak
takhir, nggak boleh jamak apa? Takdim. Karena syaratnya apa tadi? Dukhulu waktu sholat. Tadi kan sebutkan ya. Syarat tayamum itu harus masuk waktu sholat. Kalau antum menjamak di sholat duhur, sholat asar jamak, waktu sholat asar sudah masuk belum? Belum masuk. Jadi nggak boleh dijamak kalau jamaknya takdim. Kalau jamak takhir boleh nggak? Boleh. Ya. Tetapi tetap dengan 2 tayamum. Begitu ya. Itu dalam mazhab Syafi'i praktiknya memang seperti itu. Nah, mana yang kuat kalau dalam masalah jamak ini, jamak takhir atau takdim, maka yang wallah alam yang lebih berhati-hati maka hanya jamak takhir saja. Hanya jamak takhir saja. Gitu ya. Karena memang belum masuk waktu sholat. Maka kalau seandainya kita mau tayamum, maka dijamak dengan jamak takhir. Kalau seandainya takdim, maka lakukan sholat pada waktunya satu-satu. Jadi jangan dijamak. Boleh nggak seorang safar itu sholat tanpa dijamak? Boleh. Ya, boleh saja. Silakan. Boleh nggak tanpa digosor? Juga boleh. Tapi yang afdal mana? Itu menurut Hanafilah. Kalau menurut Syafi'i, ya yang afdal ya lengkap. Dilakukan cara berjamaah dan lengkap itu afdal. Rukhsah. Ya, rukhsah itu kalau menurut Syafi'i itu keringanan. Keringanan itu kurang atau lebih? Kekurangan atau kelebihan keringanan itu? Secara umum, kecuali nanti puasa. Keringanan atau kelebihan? Secara umum, rukhsah itu keringanan. Ya, maka yang afdal itu adalah apa? Tidak mengambil rukhsah itu dalam mazhab Syafi'i secara umum seperti itu. Tapi kalau dalam mazhab Hambali secara umum yang afdalnya adalah mengambil rukhsah. Dalilnya apa? Dalilnya ada hadis mengatakan bahwasanya sedekah, Allah mengatakan itu sebagai sedekah. Tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekahnya. Jadi kalau seandainya dalam mazhab Hambali itu kalau seandainya tidak ada masyaqqah pun, tidak ada berat, kalau dia bersafar dengan pesawat yang sangat enak, gitu kan istilahnya begitu. Kemudian dia pergi ke negara mana, misalnya negara lain lah misalnya. Dan tidak ada berat, maksudnya tidak ada sebab-sebab yang memberatkan. Sedangkan seandainya dia sholat sempurna pun dia bisa. Sini tepat waktu, di sana tepat waktu bisa. Di sini sholat dia safar dari Indonesia ke Malaysia, melewati waktu waktu zuhur, tapi nggak nyampe waktu asar gitu. Istilahnya satu-satu pun bisa. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i tetap dilakukan tepat pada waktunya itu afdal. Jadi seperti itu. Tapi kalau dalam mazhab Hanafilah maka dijamak dan diqasar itu afdal. Wallahu alam bisa, kecuali nanti pembahasan puasa. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah masful wajhi, mengusap wajah. Itu juga rukun atau itu juga salah satu kewajibannya. Yang pertama niat, yang kedua adalah mengusap muka. Ya. Kemudian wal yadaini ma'al mirfaqaini, 2 tangan sampai ke siku. Tadi sudah kita bahas. Sudah di depan bahwasanya sampai 2 siku itu ada riwayat dari Ibnu Umar. Akan tetapi riwayatnya ini mauquf hanya kepada Ibnu Umar, bukan perbuatan Nabi. Justru perbuatan Nabi yang diajarkan pada Ammar bin Yasir itu sampai di 2 pergelangan tangan saja. Nah, berarti sampai 2 siku itu tidak wajib. Akan tetapi kalau boleh nggak melakukan sampai 2 siku, maka itu sunnah yang dilakukan siapa? Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar nggak mungkin melakukan kecuali nggak mungkin melakukan suatu ibadah tasyri' atau syariat kecuali kecuali pasti melihat contohnya dari Nabi SAW. Jadi itu adalah pendapat yang wajib itu yang bagus, yang ketika mengatakan kalau sampai sini itu adalah sunnah. Kemudian lanjut. Buat tartib yang berikutnya adalah urut itu juga wajib. Jadi nggak boleh antum mendahulukan tangan seperti wudu. Kalau wudu kan dahulu tangan dulu kan. Kemudian baru bamsahu biwujuh, bamsahu ya alladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Sebelum mencuci muka kan cuci tangan dulu. Ya kan, cuci telapak tangan maksudnya. Dan wajah. Nah, kalau dalam tayamum Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum. Usaplah muka kalian. Enggak boleh usap tangan dulu. Kalau usap tangan dulu terus muka, maka anggapannya mulainya dari muka. Jadi dia balik ke tangan lagi nanti. Ya, jadi kalau seandainya dia usap tangan sampai siku misalnya, mengikuti mazhab Syafi'i tapi dia kebalik. Kemudian muka diusap.
Maka hitungannya mana? Hitungannya dia baru sampai apa? Dari muka, berarti tangannya belum. Jadi kalau kembali seperti itu, yang dianggap adalah perbuatan yang terakhir. Nah, kita lanjutkan. Dalil tartib apa dalil tartib? Ya, dalil tartib adalah liqaulihi ta'ala fatayammamu dan thayyiban famsahu wujuhakum wa aydikum min. Dalam ayat disebutkan urutan, gitu ya. Disebutkan berurutan. Baik. Seandainya dia bawa air, akan tetapi air itu untuk minum manusia, maka dia boleh untuk apa? Untuk tayamum seandainya dia darurat, dalam keadaan darurat. Kalau seandainya dia dalam keadaan darurat, ya, baik dalam keadaan itu atau ma'al itu apa? Diperkirakan nantinya. Alan au ma'alan itu diperkirakan sekarang atau nantinya. Sekarang kalau seandainya dia ambil air itu dia nggak kehausan. Kalau seandainya dia pakai berwudu, maka boleh tayamum. Atau diperkirakan air yang di bawah itu nyampe di tempat yang apa? Yang nanti akan ada air kira-kira. Misalnya nanti kira-kira ada 10 kilo lagi, sedangkan air ini apa? Perkiraan sampai 10 kilo itu pas. Sekarang masuk waktu sholat, dipakai nggak air itu? Air ini saya minum sampai 10 kilo itu pas. Sekarang baru jam 12 siang, gitu kan? Sekarang masih banyak air di kita. Nah, apakah boleh tayamum ketika itu walaupun ada air? Nah, maka boleh. Halan au ma'alan. Sekarang sampai nanti ketika apa? Disangkakan nanti akan baru menemukan air sampai mana. Jadi ma'al itu seperti itu maksudnya. Jadi diperkirakan juga. Jadi bukan berarti harus ketika itu juga gitu ya. Nah, yang yang menjadi udzur itu hayawanun muhtaram. Kata para ulama, hayawan muhtaram itu semua yang punya nyawa. Hayawan itu bukan hewan, tapi apa? Yang mutasimul bil hayat, yang punya sifat nyawa. Muhtaram itu apa? Dihormati nyawanya. Apa contohnya? Manusia jelas. Apalagi? Ya. Apalagi? Selain saya sebutkan yang boleh muhtaram. Yang pertama adalah babi. Kalau dia safar bawa babi hutan, dipakai untuk apa babi hutannya? Untuk apa kira-kira? Untuk bawa barang. Misalnya babi hutannya bisa apa? Dipakai untuk bawa barang. Ya, atau jangan bawa barang. Jangan bawa. Nggak mungkin hanya babi hutan bawa barang. Misalnya apa? Anjing. Ya, anjing, tapi anjing ada yang muhtaram anjing itu. Anjing ya apa? Yang yang diajari betul. Atau seandainya dia bawa babi untuk pakan anjing misalnya. Nah, kalau seandainya babi untuk pakan anjing dia ini, atau babi untuk pakan hewan ternak dia di rumah misalnya. Dia berburu babi untuk dijadikan pakan hewan ternak misalnya. Boleh nggak babi dijadikan pakan hewan ternak? Apa yang ternak yang makan babi? Contohnya susah. Bawa babi buat apa gitu? Seandainya dia bawa babi lah. Nah, kemudian dia bawa air, gitu kan? Kalau dia minum sendiri dan berwudu cukup. Tapi kalau dia minum sama babi-babinya nggak cukup. Pertanyaannya, dibiarin nggak babinya kehausan? Akhirnya untuk berwudu aja. Jawabannya, kalau seandainya dia berwudu kemudian ada air mustakmal dikasih babi, kasih aja babi. Tapi kalau nggak bisa, nggak ada jalan kecuali babinya mati, nggak boleh dikasih air minum apa? Maksudnya dia tetap harus menggunakan air itu, nggak boleh tayamum gitu. Maksudnya nggak boleh tayamum untuk ngasih minum apa? Babi yang pertama khinzir, wasairul fawasik, ya. Dan hewan-hewan yang fasik, misalnya seperti ular misalnya. Nah itu ular ada yang berharga, ada harganya puluhan juta, ratusan juta bahkan ular, ya. Tapi di situ katanya bisa salam apa? Uktul ru, ya. Bil hadari wal haram, atau sama kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunuhlah dia dalam apa? Dalam keadaan muhrim ataupun apa? Ataupun hadir. Yaitu salah satunya adalah ular. Kemudian berikutnya adalah murtad. Seandainya kita bawa orang murtad ya bersama kabilah kita, kemudian airnya hanya cukup untuk minum dia, orang-orang muslim, dan untuk wudu, murtadnya dikasih airnya. Maksudnya boleh nggak dia tayamum karena ngasih minum orang murtad ini?
Kata para ulama, murtad itu ghairu muhtaram. Tetap dia pakai wudu. Kalau nemu air baru kasih air, istilahnya begitu. Kalau dia meninggal lah. Itu seperti itu. Jadi murtad itu apa? Ghairu muhtaram. Kecuali kalau dia mau minum apa? Bukan wudunya. Silahkan aja diminum. Kemudian juga orang-orang yang apa? Kafir harbi. Kafir harbi itu apa? Orang yang memusuhi kita, bukan tawanan. Kafir harbi bukan tawanan. Kafir harbi itu memang orang kafir harbi, ya, kafir yang memusuhi kita. Sedang perang misalnya. Kemudian kafir harbinya apa? Dia luka, gitu. Kena, udah nggak bisa apa-apa. Istilahnya tinggal di pedang atau ditinggal, gitu. Istilahnya kalau ditinggal mati, kalau di pedang mati. Nah, nggak ada air, kecuali buat berwudu. Padahal ada, tapi untuk apa? Kita butuh untuk wudu. Jadi nggak dikasih. Jadi maksudnya tidak boleh tayamum karena apa? Karena ngasih minum kafir harbi. Maksudnya begitu. Nah kalau seandainya, kemarin sudah kita singgung. Kalau seandainya ada orang yang bawa air dalam perjalanan, airnya banyak, sisanya banyak sekali. Gitu. Sisanya banyak. Dan dia memang apa? Jualan air, misalnya. Jualan air. Nah kita nggak punya duit untuk apa? Beli air, sedangkan masuk waktu sholat dan kita hanya cukup untuk kita minum. Boleh nggak tayamum? Boleh nggak tayamum? Boleh jadi. Karena itu seperti tadi ya, maniun apa? Maniun maknawi jadi. Tapi kalau seandainya kita nggak bisa minum, kalau dia orang jualan air, Pak saya minta air saya haus gitu kan, nggak bisa, ini harus bayar. Saya kalau nggak minum mati Pak, saya Pak nggak bisa, harus bayar. Boleh nggak kita pukul dia, kita ajar dia, kemudian kita ambil air istilahnya gitu, kita rampok airnya, boleh nggak? Boleh dilewat. Ya mukul maksudnya dirampas itu dirampas dengan apa? Dengan paksa, dilewat dengan apa? Utang. Nggak mau, saya nggak mau utang, ambil aja diminum, istilahnya seperti itu ya. Apa? Tapi nanti apa? Dilewat, nanti apa? Nanti bayar. Baik. Suruh jam berapa itu? Kurang sekitar 6 menitan ya. Berapa? 4 menit. Kita lanjutkan sedikit. Ma'lumul faqih wa tafsir wa sunanuhu salah satu aja. Kemudian sunnah-sunnahnya ada 3. Sunnah tayamum itu ada 3 hal. Yang pertama tasmiyah. Baca bismillah. Ini juga sunnah wudu dan juga sunnah apa? Sunnah mandi. Kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra, kemudian mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kemudian wal mualah, yang berikutnya adalah mualah. Mualah itu apa? Mengikuti satu bagian dengan bagian yang lain, bukan nggak boleh, jangan sampai kering. Itu namanya mualah. Jangan sampai kering. Kalau tayamum gimana keringnya? Jadi tidak terpisah dengan waktu kering. Gitu. Misalnya air waktu keringnya berapa? 10 menit kering belum? Kering 10 menit. 5 menit. Kita wudhu nih, cuci tangan kanan dulu, kemudian kita tinggal 5 menit gitu. Sambil yang lain, nelpon atau yang lain. Kering nggak tangan? Ya kira-kira batas kering itu. Batas kering itu seperti itu tayamum. Tepuk 2 kali atau tepuk sekali, kemudian diusap muka. Kemudian ngobrol. Nah, berapa menit? 10 menit. Dia lanjutkan ke tangan, itu gak mualah. Gitu. Jadi kira-kira apa? Kira-kira kalau seandainya tayamum kering, maka itu batasannya. Bi anna yakuna fasilun tawilun urfan bain arkani. Kata beliau Syekh Al-Bukhari mengatakan bahwasanya itu mualahnya tayamum itu apa? Tidak ada fasilun tawil urfan, ya, pemisah atau penjeda yang panjang secara kebiasaan. Bain arkani, antara rukun-rukunnya. Kemudian apa? Beliau mengatakan i'tibaran bil wudu' li'annahu badalahu. Dianggapnya seperti berwudu, kenapa? Karena dia adalah penggantinya. Jadi kalau wudu itu kira-kira mualahnya nggak sampai 5 menit, maka itu juga nggak sampai 5 menit. Maksudnya begitu ya. Undur Hasyiah Safha 18 sudah dibahas kata beliau. Kemudian kita lanjutkan sedikit ya, sekalian biar selesai tayamum. Oh, tapi nggak selesai. Ya.
Kita tanya jawab aja. Kayaknya kan tafadhol, kalau ada yang tanyakan silakan. Ya, tafadhol. Setelah menentuk itu meniup. Apa hukumnya setelah menekuk itu apa? Meniup. Saya lupa apa namanya, pernah membaca, cuman saya lupa ini apa namanya, tentang ketentuannya. Wallahu a'lam bishawab. Lupa. Tapi dohirin ya, bahwasanya dalam riwayat itu tidak ditiup. Kayak yang benar tidak ditiup. Wallahu a'lam bishawab. Saya lupa. Cuma nanti saya jawab di pertemuan berikutnya. Kalau seandainya tiupannya itu menghilangkan apa, tanahnya atau debunya, maka kalau dalam mazhab Syafi'i jadinya ya nggak boleh, karena dia hilang. Tapi kalau niupnya itu tidak apa namanya, tidak menghilangkan debu, wallahu alam, itu maka seandainya tanahnya nyampe maka tetap sah. Tapi niupnya sendiri hukumnya apakah makruh atau apakah sunnah, wallahu alam. Gimana, nanti saya jawab pertanyaan. Ada lagi mungkin? Baik, kalau tidak ada nanti pembatal tayamum, kemudian sisanya orang yang pakai apa? Pakai pembalut, betul, atau perban atau sejenisnya, gips misalnya. Kemudian ya, setelah itu nanti bab najasah insyaallah. Jadi dalam mazhab yang lain pun juga banyak ketentuannya. Jadi mazhab Hanafi juga ada rinciannya, kemudian mazhab Hambali juga ada rincian, tapi yang disepakati adalah turab, tanah yang suci, itu disepakati oleh seluruh mazhab, dia bisa dipakai untuk tayamum. Tapi yang selain tanah, maka itu khilaf. Itu berbeda pendapat. Nah, yang ada pendapatnya adalah yang bagian dari bagian bumi yang tidak terbakar tadi, misalnya logam-logam bumi misalnya. Kemudian apalagi batu-batuan, walaupun dia nggak ada bubarnya. Kemudian jenis-jenis tanah, pasir dan yang lainnya itu boleh, kecuali pohon dan hal-hal yang bisa terbakar, maka itu tidak boleh menurut Malikiyah. Nah, jadi tidak boleh kita bertayamum dengan apa? Karpet, dengan apa? Dengan kursi dan seterusnya. Wallahu a'lam. Enggak ada yang tanyakan lagi, cukup jauh. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.